Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan mempelajari pelajaran Fiqh Syafi'i lil Mubtadi'in. Insyaallah sekarang kita akan masuk di bab yang terakhir, yaitu sholat khauf. Jadi bab ini adalah bab terakhir dalam semester genap ini, sholat khauf. Dan insyaallah setelah sholat khauf ini selesai, kita akan mengulang kembali beberapa pelajaran yang sudah lewat untuk merojaah agar lebih paham. Jadi ini adalah bab yang terakhir. Dan perlu diingat, tugas untuk bab ini nanti ada di akhir video, jadi harap ditonton sampai akhir. Sekarang kita akan masuk kepada pembahasan sholat khauf. Sholat khauf, khauf ini artinya sendiri bahasa Arab yang berarti takut. Khaufa ya khaufu, artinya takut. Berarti sholat ketika dalam keadaan ketakutan. Sekarang dari segi definisi khauf secara bahasa takut, yang tadi saya bilang khaufa ya khaufu. Khauf secara istilah adalah sholat yang dikerjakan pada saat perang melawan musuh. Karena sholat ini terdapat keringanan dan kemudahan yang tidak terdapat pada sholat-sholat yang lainnya. Jadi bahkan dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan berperang, sholat itu nggak gugur kewajibannya. Kita tetap wajib melaksanakan sholat. Apalagi cuma sakit panas, sakit apa, itu tidak menggugur kewajiban sholat. Perlu diingat ya, bahkan orang yang berperang itu tidak gugur kewajiban sholatnya, tetap diwajibkan sholat. Nah, sholatnya itu dengan cara apa orang yang berperang? Yaitu dengan cara sholat khauf, sholat ketika dalam keadaan menghadapi musuh. Ini ada tata caranya sendiri-sendiri, sudah diatur oleh Allah sebagai bentuk keringanan atas umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat khauf boleh dikerjakan pada segala jenis peperangan yang mubah. Artinya apa? Peperangan yang diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh Allah. Misalnya perang melawan orang kafir. Pada zaman Rasulullah, orang mukmin ini berjuang untuk melawan orang kafir. Nah, ketika pada waktunya sholat, ini tetap diwajibkan sholat itu dengan sholat khauf. Atau misalnya perang melawan pemberontak. Nah, di suatu negara itu ada pemberontak. Nah, ini tentara tersebut ini boleh melaksanakan sholat khauf. Karena apa? Karena pemberontak ini bisa mengganggu misalkan kedaulatan negara tersebut, karena berbahaya bagi masyarakat maupun negara. Nah, itu juga. Atau melawan perampok. Nah, misalkan dalam rumah kita itu dikepung dengan perampok, pada waktu itu sudah masuk waktu sholat. Nah, maka ini juga tetap wajib sholat, tetapi dengan sholat khauf dan yang lainnya. Pokoknya peperangan atau sesuatu untuk melawan diri yang mana hukumnya itu mubah, diperbolehkan oleh syariat. Sedangkan untuk peperangan yang haram, maka sholat khauf tidak boleh dikerjakan. Yang diperbolehkan hanya peperangan yang mubah saja, yang diperbolehkan oleh syariat. Adapun untuk peperangan yang haram itu tidak boleh sholat khauf ini dikerjakan. Artinya apa? Harus melaksanakan sholat secara sempurna. Apabila dia tidak sholat, maka berdosa dan akan disiksa di hari kiamat. Misalnya apa peperangan yang haram? Yaitu perang melawan orang yang adil, yaitu pemberontak untuk ke pemerintah. Dia mau melawan pemerintah, padahal pemerintahan ini adalah adil, maka dia nggak diperbolehkan untuk sholat khauf. Wajib sholat secara sempurna. Atau perang untuk mengambil harta orang kaya, ada pencuri mau mengambil hartanya orang kaya,
Ini juga tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat khauf. Dan perang karena fanatisme kesukuan, misalkan ada suku ini di Indonesia banyak suku, suku ini melawan suku ini, ada suku A melawan suku B, maka suku A andaikan dia itu mau sholat, maka tidak boleh menggunakan sholat khauf, karena itu adalah sesama muslim. Tidak diperbolehkan berperang sesama muslim ketika di sana tidak ada manfaatnya, tidak berbahaya bagi dia dan keluarganya. Harus diselesaikan secara adil, jangan langsung berperang. Ingat ya, itu adalah hukum mengerjakan sholat khauf. Sedangkan dalil disyariatkannya sholat khauf adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama itu dari Al-Quran, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa'aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam mim maqarin aw kuntum marada an tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha 'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Artinya apa? Yang artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri, atau yang dimaksud ini adalah sholat bersamamu dan menyandang senjata atau membawa senjata. Kemudian apabila mereka, yaitu yang sholat bersamamu itu sujud, telah menyempurnakan satu rakaat itu sudah sempurna dilaksanakan, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Jadi gantian, ketika satu rakaat selesai dilanjutkan peperangan. Kemudian Allah melanjutkan, dan hendaknya datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu. Lalu mereka maju kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit, dan siap siagalah kamu, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Ini dari surat An-Nisa ayat 102. Firman Allah ini jelas mengajarkan umat muslim untuk mengerjakan sholat khauf. Tata caranya itu seperti apa? Nah, ini adalah tata cara yang diajarkan langsung oleh Allah kepada umat muslim. Sudah diatur bahkan di dalam Al-Quran. Insya Allah nanti tata caranya akan dilanjutkan di pelajaran selanjutnya. Adapun dari sunnah adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mengerjakan sholat khauf 2 rakaat. Ini adalah yang dari hadis, berarti sudah sempurna, sudah ada dari Al-Quran dan sudah ada dari hadis. Jadi kewajiban sholat itu bahkan tidak gugur untuk orang yang berperang, apalagi yang hanya sakit-sakit sedikit saja, tetap wajib sholat. Seperti kita ini tinggal di negara yang aman, tetap wajib sholat walaupun dalam keadaan sakit. Tetapi sebisanya, kalau misalnya nggak bisa berdiri, dengan duduk, kalau nggak bisa duduk dengan tidur. Bahkan kalau misalkan tidur tidak bisa, dengan apa? Dengan kedipan mata, dengan isyarat. Tidak gugur kewajiban sholat. Itu yang harus ditekankan untuk para santri, agar jangan sekali-sekali mudah untuk meninggalkan sholat, karena sholat ini adalah rukun Islam yang wajib dikerjakan
dan orang yang meninggalkannya harus menyesal, apalagi bagi seorang santri. Jangan sampai meninggalkan sholat tidak menyesal sama sekali karena sudah terbiasa. Naudzubillah min dzalik. Cukup sekian pembahasan untuk sekarang. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang tata cara sholat khauf. Maka tugasnya untuk bab sholat khauf ini adalah membuat voice note dari bab sholat khauf halaman 234 sampai halaman 236, yaitu sampai sunnah bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengerjakan sholat khauf 2 rakaat. Itu sampai situ dibuat voice note. Ingat ya, tugasnya adalah membuat voice note, dikirimkan seperti biasanya. Paham ya? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.